Selamat siang, selamat pagi, semangat pagi ya teman-teman semuanya. Teman-teman pernah membayangkan apa yang membedakan seorang pemimpin biasa dengan seseorang pemimpin yang benar-benar dapat memberikan inspirasi kepada anggotanya di tengah perjalanan hidup kita ini yang terus fleksibilitas, yang terus berubah-ubah. Sosok dari seorang pemimpin yang ideal itu bukan lagi sekedar dari gelarnya saja ya teman-teman. Belum tentu orang yang memiliki gelar yang tinggi itu dapat mempraktekkan menjadi seorang pemimpin yang ideal. Belum tentu. Tetapi apa teman-teman? Tetapi kebutuhan nyata untuk membawa perubahan. Kebutuhan nyata untuk membawa perubahan yang positif sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sebuah komunitas atau sebuah lembaga. Jadi hari ini saya akan memberikan beberapa tipe atau memberikan beberapa gambaran tipe seorang pemimpin yang tidak hanya memimpin ya teman-teman, tidak hanya memimpin tetapi juga pemimpin itu dapat menyentuh hati teman-teman semuanya, menggerakkan tim dan juga menciptakan dampak positif, dampak yang nyata terhadap lembaga atau sebuah komunitas tersebut. Siaplah teman-teman, di sini saya akan membahas hal-hal tipe-tipe seorang pemimpin yang ideal. Mungkin saja di dalam apa yang saya bahas nanti ada di dalam diri teman-teman semuanya. Jadi jangan skip supaya tidak gagal paham. Tonton terus channel ini, teman-teman. Silakan menonton. Baik teman-teman. Jadi tipe seorang pemimpin itu tergantung pada konteks konteks organisasi yang atau sebuah komunitas yang sedang dipimpin oleh seorang pemimpin tersebut. Tetapi secara umum nanti saya akan membahas pemimpin yang memiliki ideal, karakter yang ideal menjadi seorang pemimpin secara umum ya teman-teman, tidak secara khusus dari masing-masing organisasi atau sebuah komunitas. Baik teman-teman, dengarkan dan saksikan dengan seksama. Yang pertama teman-teman, yaitu seorang pemimpin harus memiliki sifat visioner. Sifat visioner ini memiliki visi yang jelas untuk masa depan dari sebuah komunitas atau organisasi. Jadi visioner memiliki tujuan yang jelas untuk sebuah komunitas yang dapat menjadikan berkembang dan maju dari sebuah komunitas tersebut. Harus memiliki visi yang jelas, mampu menginspirasi tim dengan tujuan jangka pendek juga jangka panjang. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua teman-teman, nomor dua ini tidak kalah penting, yaitu seorang pemimpin harus memiliki empati dan kemanusiaan, memahami kebutuhan dan perasaan orang lain. Lebih-lebih itu bagian dari kita ya teman-teman. Jadi selama kita bersama dengan satu tim, satu anggota, satu komunitas, itu tidak ada rasa kamu bawahan saya, kamu. Harusnya seorang pemimpin seorang leader memiliki sikap yang demikian gitu. Sehingga apa? Sehingga seorang pemimpin dapat memahami kebutuhan dan perasaan dari anggotanya. Selanjutnya yaitu yang nomor dua ini, selain memahami kebutuhan dan perasaan tim, selanjutnya yaitu mendukung kesejahteraan individu tanpa melupakan organisasi. Jadi ini juga bagian dari tanggung jawab seorang pemimpin. Jadi pemimpin yang ideal itu dapat mendukung kesejahteraan individu dari masing-masing anggota tanpa melupakan tujuan organisasi. Yang nomor tiga yaitu komunikasi yang efektif. Apa maksud dari tipe yang ketiga, komunikasi yang efektif? Komunikasi yang efektif itu seorang pemimpin harus mampu menyampaikan pesan yang jelas, terbuka juga terhadap kritik dan saran. Jangan tertutup. Nanti kalau tertutup, untuk berkembangnya itu sulit. Tetapi ada juga seorang pemimpin yang betul-betul mereka memiliki sikap yang tertutup, tidak mau diberikan kritik, tidak mau diberikan saran, tidak mau diberikan masukan, tidak komunikatif, memiliki ide sendiri. Pada waktu rapat anggotanya diberikan kesempatan untuk mengusulkan apa yang menjadi supaya berkembang dalam sebuah organisasi ini, supaya berkembang. Tetapi seorang pemimpin memiliki pikiran sendiri sehingga yang direalisasikan yaitu apa yang dipikirkan itu sendiri, tidak dari rapat itu. Jadi ini menjadi problem ya teman-teman. Sehingga yang menjadi ideal itu adalah komunikasi yang efektif, mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan terbuka. Juga terbuka terhadap kritik dan saran masukan dari teman-teman atau anggota-anggota yang lain untuk tujuan berkembangnya suatu komunitas atau sebuah organisasi. Yang keempat ini teman-teman yaitu integritas dan kejujuran. Bertindak, yang namanya integritas itu bertindak sesuai nilai dan prinsip moral yang kuat. Yang namanya integritas antara perkataan dan perbuatan itu harus sesuai ya. Jadi memiliki konsep kita harus disiplin, berangkat pagi. Ya kita harus memberikan contoh yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Pagi kita berangkat pagi.
harus memakai pakaian yang rapi, ya kita harus memberikan contoh. Itu namanya integritas, bertindak sesuai nilai dan prinsip moral yang kuat, membangun kepercayaan melalui tindakan yang nyata. Jadi orang-orang itu akan percaya melalui apa yang kita lakukan. Oh, ternyata pemimpin saya memang betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anggota-anggotanya. Bagian dari contoh uswah. Yang kelima yaitu kemampuan membangun atau membuat sebuah keputusan cepat dan tepat dalam mengambil keputusan berdasarkan data dan realita, sesuai dengan yang mereka ketahui itu sesuai dengan data dan realita. Bukan hanya itu ya teman-teman. Untuk mengambil keputusan itu bukan hanya berdasarkan data dan realitas saja, tetapi seorang pemimpin juga harus mampu bertanggung jawab atas apa yang diputuskan atau yang diambil, harus bertanggung jawab. Maka dari itu harus sikap menjadi seorang pemimpin, menjadi konselor dan bagi seluruh anggota timnya. Itu idealnya seperti itu. Jadi diri teman-teman itu bagaimana? Apakah sesuai dengan apa yang saya sampaikan atau enggak? Nomor 6 yaitu adaptif. Adaptif itu mampu untuk menyesuaikan diri, kondisional, beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan sekitar kita, lingkungan-lingkungan yang baru, mampu beradaptasi. Tetapi apa? Beradaptasi untuk selalu belajar untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Tidak menutup diri. Maka dari itu, dari poin yang nomor 2 tadi untuk terbuka, nah ini berhubungan dengan penyesuaian diri, kondisional, dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang baru. Jangan sakar PDW ya teman-teman. Kalau sakar PDW itu nanti kalau teman-teman sakar PDW, teman-teman lebih mending tidak menjabat menjadi seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin itu berat teman-teman, yang betul-betul berat. Tapi bisa kita pelajari semuanya. Nomor 7 yaitu mampu memberdayakan tim, mendelegasikan tugas dengan bijak untuk mengembangkan anggota tim. Jadi anggota tim ini kita pikirkan. Jadi anggota ini memiliki potensi yang tidak hanya itu. Supaya berkembang bagaimana? Diberikan kesempatan untuk mengolah kemampuannya dengan diberikan tugas yang lebih daripada tugas-tugas sebelumnya. Mendorong kolaborasi dan memberikan apresiasi atau memberikan reward terhadap anggota kita yang selesai mewakili kita dalam sebuah organisasi. Itu kemampuan memberdayakan tim. Kalau kita sakar PDW, kita terserah diri sendiri, tidak usah mendelegasikan tim, kita saja terus, ya nanti tidak akan berkembang, tidak akan berkembang maju. Bukan hanya untuk anggota tim kita, tapi diri kita pun tidak akan dapat berkembang maju. Karena sebetulnya kita dalam organisasi itu salah satu misi kita itu adalah dapat menjalin relasi yang lebih banyak. Salah satunya. Yang nomor 8 ini berorientasi pada hasil, fokus pada pencapaian. Bukan hanya fokus pada hasil keuangan kita, tetapi fokus pada pencapaian tujuan tanpa mengorbankan diri kita atau etika. Mampu memotivasi tim untuk bekerja sama secara produktif. Jadi berorientasi pada hasil ini fokus pada pencapaian tujuan tanpa mengorbankan etika. Mampu memotivasi tim untuk bekerja secara produktif. Jadi ada 8 tipe sederhana yang dapat saya sampaikan. Dari ke-8 tipe mungkin teman-teman ada di dalam beberapa tipe itu, silakan dilengkapi untuk supaya menjadi teman-teman semuanya dapat menjadi tipe seorang pemimpin yang ideal. Untuk teman-teman yang belum like, subscribe, dan komen, silakan teman-teman bisa dikomentari kira-kira apa yang menjadi kekurangan dari saya, yang menjadi kelebihan dari saya. Terima kasih teman-teman. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.